Sahabat Lentera Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Senin tanggal 25 Juli 2022. Hari ini kita mulai memasuki pekan biasa yang ke-17. Tetapi secara khusus bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita memperingati pesta Santo Yakobus Rasul. Santo Yakobus Rasul biasa disebut dengan Yakobus Tua, karena untuk membedakan dengan Yakobus, saudara Yesus yang juga diakui telah menuliskan surat Yakobus yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mengawali perjalanan Santo Yakobus sebagai seorang murid Yesus, ketika dia bersama-sama Yohanes saudaranya dan juga Zebedeus ayahnya, dia diajak oleh Yesus untuk mengikuti dia dan menjadi penjala manusia. Tanpa berpikir panjang, Yohanes dan Yakobus pergi mengikuti Yesus dan meninggalkan pekerjaannya juga ayahnya. Dalam perjalanan menjadi murid Yesus, rupanya Yakobus menjadi salah satu dari murid yang dekat dengan Yesus. Karena beberapa peristiwa dia dipercaya untuk ikut menyaksikan apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus alami. Bersama Petrus dan Yohanes, Yakobus ikut menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Selanjutnya, mereka bertiga pun dipercaya untuk melihat saat Yesus mengalami kemuliaan di Gunung Tabor dalam peristiwa transfigurasi. Lebih dari itu, ketika Yesus akan menjalani saat-saat penderitaannya di kayu salib, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi tiga murid yang dipercaya untuk menemani Yesus ketika berada di Taman Getsemani, berdoa kepada Bapanya di surga. Sampai-sampai ketiga murid itu tertidur dalam lelapnya. Santo Yakobus dalam peristiwa salib memang tidak setia, tidak muncul mengikuti Yesus hingga wafat di kayu salib, seperti halnya Yohanes. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya, Yakobus ada bersama dengan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kerasulan Yakobus dia ungkapkan dengan mengungkapkan apa yang menjadi suara hatinya. Seperti ketika dia mengawali perjalanan kemuridannya. Bahkan dia adalah orang yang spontan, orang yang apa adanya, seperti yang kita dengarkan dalam Injil Matius hari ini. Ketika dia diajak oleh ibunya beserta Yohanes menemui Yesus dan meminta tempat di sebelah kanan dan di sebelah kiri Allah Bapa di surga ketika dia ada di surga. Tetapi Yesus mengatakan bahwa itu adalah hak Bapa, bukan haknya dia. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul bab 12, kita juga mendengarkan bagaimana Herodes meminta beberapa jemaat untuk membunuh Yakobus, saudara Yohanes ini. Kita percaya bahwa para rasul berakhir pada kemartiran karena kesetiaannya mewartakan sukacita kebangkitan Kristus. Nilai-nilai inilah yang hendaknya menjadi permenungan bagi kita sebagai murid-murid Yesus juga. Kejujuran, kesetiaan, ketulusan hati, itulah kiranya yang mewarnai hari-hari hidup kita, agar nantinya kita pun boleh mengalami kemuliaan bersama Bapa di surga di dalam kesetiaan kita mengikuti Yesus, mengimani Dia di dalam hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa memampukan kita. Selamat pesta untuk saudara-saudari yang berlindung dalam naungan
Santo Yakobus Rasul. Berkah dalam.